Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan atau memaparkan materi tentang kebudayaan. Apa saja sih yang akan saya bahas? Nah, di sini saya akan membahas tentang yaitu unsur-unsur kebudayaan, fungsi kebudayaan, dan macam-macam kebudayaan. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu arti dari kebudayaan itu sendiri. Berbicara tentang kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Banyak para ahli yang berpendapat tentang kebudayaan dengan definisi yang berbeda-beda. Dapat saya simpulkan dari berbagai definisi tersebut bahwasannya kebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata. Misalnya, pola-pola perilaku, bahasa, peralatan, kehidupan, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain yang semua itu ditunjukkan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan masyarakat. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai apa itu kebudayaan. Selanjutnya yaitu ada 7 unsur kebudayaan diantaranya. Yang pertama yaitu ada bahasa. Bahasa merupakan alat perantara yang paling utama bagi manusia untuk meneruskan atau mengadaptasikan kebudayaan. Bentuk bahasa ada 2, yaitu ada bahasa lisan dan bahasa tulisan. Yang kedua yaitu ada sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan berdasar pada pengetahuan tentang kondisi alam di sekelilingnya dan sifat-sifat peralatan yang digunakan, seperti pengetahuan tentang flora dan fauna, pengetahuan tentang alam sekitar, waktu, ruang, dan bilangan, sifat-sifat dan tingkah laku sesama manusia. Yang ketiga yaitu sistem masyarakat atau organisasi sosial, yaitu merupakan sekelompok masyarakat yang anggotanya merasa satu dengan sesamanya. Seperti misalnya meliputi kekerabatan, asosiasi, sistem kenegaraan, sistem kesatuan hidup, dan perkumpulan. Keempat yaitu sistem peralatan hidup dan teknologi. Teknologi merupakan jumlah dari semua teknik yang dimiliki oleh para anggota dalam suatu masyarakat, yang meliputi cara bertindak dan berbuat dalam mengelola dan mengumpulkan bahan-bahan mentah. Kemudian, bahan-bahan tersebut dijadikan sebagai alat kerja, penyimpanan, pakaian, perumahan, alat transportasi, dan kebutuhan hidup lainnya yang berupa material. Yang kelima yaitu sistem mata pencarian hidup. Sistem mata pencarian hidup atau sistem ekonomi meliputi berburu, mengumpulkan makanan, bercocok tanam, perikanan, peternakan, dan perdagangan. Kemudian yang keenam yaitu ada sistem religi. Sistem religi meliputi sistem kepercayaan, sistem nilai, pandangan hidup, komunikasi keagamaan, dan upacara keagamaan. Dan yang terakhir yaitu ketujuh, kesenian, merupakan hasrat manusia terhadap keindahan yang beraneka ragam. Itu muncul dari sebuah permainan imajinatif dan kreatif manusia. Secara garis besar, kita dapat memetakan bentuk kesenian dalam 3 garis besar, yaitu seni rupa, seni suara, dan seni tari. Untuk selanjutnya yaitu ada fungsi kebudayaan. Dengan adanya perwujudan kebudayaan, baik berupa benda ataupun sistem lainnya, kebudayaan memiliki peran yang besar dalam memajukan suatu peradaban. Pada dasarnya, kebudayaan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Untuk lebih spesifiknya, berikut adalah fungsi kebudayaan bagi masyarakat. Yang pertama yaitu ada pakaian. Saat ini pakaian digunakan untuk menutupi bagian-bagian tubuh yang dapat mengundang syahwat lawan jenisnya. Dimanfaatkan sebagai pelindung dari panas dan hujan, bahkan pakaian pada zaman sekarang sudah dianggap sebagai mode yang mencerminkan karakter si pemakai. Yang kedua yaitu rumah. Salah satu kebutuhan pokok manusia yang tidak dapat dipungkiri adalah kebutuhan akan papan. Kebutuhan papan ini dipenuhi dalam bentuk rumah sebagai tempat tinggal. Nah, pada zaman kebutuhan manusia yang primitif,
rumah tinggal mereka ada di dalam gua-gua, sehingga banyak peninggalan zaman batu menunjukkan bukti berupa cap telapak tangan dinding gua sebagai fakta bahwa dahulu kebudayaan manusia hanya terbatas pada keberadaan alam. Yang ketiga yaitu ada komunikasi. Dahulu orang tradisional memanfaatkan tanduk kerbau sebagai alat komunikasi. Kemudian dikarenakan keterbatasan tanduk kerbau sebagai alat komunikasi dua arah, akhirnya orang memanfaatkan beduk, gong, dan kantong sebagai alat komunikasi massa. Kebutuhan manusia akan komunikasi semakin besar saja. Mereka merasa komunikasi dengan memukul gong dan sejenisnya hanya bisa mengumpulkan orang yang berada di jarak beberapa kilometer. Kemudian manusia yang beradab mengembangkan kebudayaan yang lebih tinggi, mulanya melalui jasa merpati pos yang kemudian beralih ke tukang pos. Peradaban dengan tingkat yang lebih tinggi ini ditandai dengan semakin berkembangnya teknologi. Saat ini manusia hanya perlu memegang alat komunikasi dengan menuliskan pesannya selama beberapa detik. Pesan tersebut akan dikirimkan melalui kabel optik dan menyampaikan pesan yang berjarak ratusan mil dalam hitungan detik bahkan menit, sehingga komunikasi global sudah tidak dapat dihindari lagi. Keempat yaitu pangan. Menjadi kebutuhan primer manusia di seluruh bumi, yaitu kebutuhan akan pangan sebagai sumber kehidupan. Dan yang terakhir yaitu ada nilai dan norma-norma. Norma-norma yang hidup di masyarakat merupakan salah satu produk dari kebudayaan. Norma tersebut terbentuk demi melindungi anggota masyarakat dari bahaya-bahaya yang mungkin akan berakibat buruk jika didekati. Norma yang di masyarakat bersifat unik dan khas. Setiap masyarakat dan bangsa selalu memiliki norma dan adat yang berbeda untuk mengatur anggota atau rakyatnya sendiri. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu ada macam-macam bentuk kebudayaan yang ada di Indonesia. Budaya yang ada di Indonesia sangat beragam yang hadir dalam berbagai bentuk, yang tentunya memiliki karakteristiknya tersendiri. Keberagaman budaya yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti faktor geografis setiap daerah yang berbeda-beda, agama, politik, ekonomi, dan lainnya. Perbedaan itulah yang menyebabkan terjadinya keberagaman kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, berikut macam-macam bentuk kebudayaan yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu ada rumah adat. Rumah adat adalah salah satu kebudayaan yang lahir dari seni bangunan atau arsitektur, yang mana biasanya memiliki ciri khas khusus sesuai dengan daerahnya. Bentuk kebudayaan yang satu ini adalah salah satu budaya yang patut kita banggakan. Keberagaman rumah adat yang ada di Indonesia ini tidak hanya memikat turis lokal, melainkan turis asing juga. Hal ini karena keunikan dari budayanya. Yang kedua yaitu ada pakaian adat. Bentuk kebudayaan yang ada di Indonesia lainnya adalah pakaian adat. Pakaian adat menjadi salah satu simbol yang membedakan suatu daerah dengan daerah lainnya. Pakaian adat juga melambangkan karakter atau prinsip dari suku atau masyarakat daerah tertentu. Yang ketiga yaitu upacara adat. Budaya yang masih kental hingga saat ini pula yakni adalah upacara adat. Upacara adat memiliki tujuan yang kurang lebih sama, yakni sebagai bentuk pemeriahan atau peringatan dan sebagainya. Keempat yaitu ada seni musik. Indonesia memiliki kebudayaan dalam seni musik yang sangat tinggi, di mana kita tidak akan bisa menghitung ada berapa banyak alat musik yang dimiliki Indonesia. Hal ini akibat dari keberagaman yang telah disebutkan di atas, seperti angklung, gamelan, sebut saja itu salah satunya adalah alat musik yang bahkan negara lain mempelajarinya. Yang kelima yaitu seni tari tradisional. Seni tari adalah salah satu budaya yang juga patut Indonesia banggakan. Tari yang ada di Indonesia memang memiliki keunikan dan karakteristik yang tinggi. Bahkan di mata dunia pun tari Indonesia sangatlah dihargai. Yang keenam yaitu seni rupa tradisional. Berbicara mengenai seni rupa, budaya yang ada di Indonesia sangatlah kental dengan seni yang satu ini. Baik lukisan, bangunan, dan sebagainya Indonesia memilikinya. Berikutnya yaitu senjata tradisional. Kebudayaan yang lahir dalam upaya melindungi diri ini menghasilkan sebuah hal yang tentunya sangat bernilai, yakni senjata tradisional, seperti keris, mandau, dan masih banyak lagi. Kedelapan yaitu bahasa daerah.
Dan kebudayaan yang terakhir yang merupakan keunggulan bangsa Indonesia adalah bahasa, di mana akibat dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia, Indonesia memiliki beratus-ratus bahasa yang berbeda-beda, seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Betawi, dan masih banyak lagi. Nah, dicukupkan sekian pembahasan dari saya mengenai tentang kebudayaan. Thank you, sampai jumpa.